Faidang syaqqatis sama'u, pada waktu itu kiamat itu ditandai langit itu meledak, berantakan, pecah. Yang kepingan-kepingan puzzle-nya itu fakanat, menjadi wardatan, seperti bunga mawar kadihan yang memerah, saking menyalanya. Kita ngalami nggak ya? Ngalami, tapi tidak mencekam untuk kita. Yang mencekam siapa? Orang kafir, Quraisy. Orang kafir ya, dalam setting ini. Sama kan, kita berada dalam ruangan yang sama, yang satu panas, yang satu enggak. Ruangannya sama. Jadi hari-hari yang berat bagi orang kafir ditandai dengan memerah itu. Kemarin ada fenomena langit jingga ya. Tapi kan bukan pecahan langit kan. Ini kan langitnya pecah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba gunakan nalar kamu. Kalau ada yang bisa menalar, begitu mengerikan situasi kiamat, ditandai dengan langit yang pecah kemudian memerah, itu kemudian kita jadi takut pada Allah. Maka syukurilah bahwa kita masih diberi oleh Allah kemampuan menalar, bahwa kayak mekonon arahnya kiamat itu. Tapi apakah semua akan sama? Tidak. Banyak orang yang tidak ingat ya. Mestinya ketika piring jatuh pecah, kita udah inget itu. Membayangkan langit pecah atau ringkok jatuh, apa yang terjadi? Ibu-ibu ngejerit, ingat cicilannya 10 kali ringkoknya. Udah mau kredit kan ringkoknya. Ringkok lah mangkok cilik, ringkok gede, tapi raguan mangkok 10 kali cicilan. Ini meringkok sing ada anting-anting buah-buahannya kan. Ada yang 10 ini cangkir, ada dulu cangkir. Apalah saya rigel. Apakah ingat kubah langit pecah lalu merinding dan ingat Allah, ingat dosa? Tidak, ingat cicilan 10 kali. Nah itu ilustrasi ya. Jadi hati-hati, ada di antara kita yang dicabut nikmatnya oleh Allah, tidak nalarnya nggak cepat melarikan ke situasi ya. Ini soal bayar, soal kemampuan nalar. Udah kejawab lagi ya, alhamdulillah. Saya juga ada nggak kejawabnya nang. Fa yauma idin, masih diteruskan. Bayangkan siapa di antara kita yang mengalami ini, mudah-mudahan gak ada. Alhamdulillah min dzalik. Fa yauma idin, dinekuan, pada waktu itu la yus'alu, ada yang tidak ditanya anda bi soal dosanya. Insun dari kalangan manusia, walajan, mengerikan amat. Udah begitu ditanya oleh Allah, sudah kenalan belum? Ada loh yang nasibnya kayak gitu, nggak ditakoni dosanya, tidak dihisab dosanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudah kenalan belum? Hai orang kafir Quraisy, juga kita. Itu nikmat Allah. Apa yang nikmat Allahnya yang mana? Nikmat Allah yang mana coba? Hah? Nah, hati-hati. Jadi kayak dosanya lagi. Wis mandi surga merana pengen. Ternyata terbalik Pak Tata. Tidak ditanya. Yaitu orang-orang yang nggak perlu ditimbang dosanya karena udah pasti masuk neraka. Keterlaluan. Ngentekakan waktu biar ribet doang. Kan pernah kita pelajari yang ditimbang itu yang punya peluang masuk surga, cuma perlu lewat neraka.
Pahit nggak itu membayangkan itu? Pahit. Kalau kita merasa pahit, itulah nikmat Allah. Ada orang yang nggak ngeri loh. Enggak ngeri bahwa kita nggak direken hisab nanti. Udahlah kamu kesana aja. Dari mana tahunya? Dari ayat lanjutannya. Setelah ditanya oleh Allah, mau disyukuri nggak hai orang kafir Quraisy? Diterangkan lagi oleh Allah, yu'rafu, orang tadi yang nggak pakai dihisab langsung dijebloskan ke penjara neraka, itu cukup diketahui al-mujrimuna, spesialis kriminal. Dari mana bisi mau ada tandanya? Allah yang tahu. Lain irem-irem mana aja. Ya Allah disabsin bisa melamana, ya penting waktu doang. Fayuhadu bin nawasi wal aqdam. Maka cara masuknya adalah dengan cara dijambak bin nawasi, di ubun-ubunnya, diseret wal aqdam, melalui telapak kakinya. Karena bukan alumni hisab. Berarti apa itu? Sampah. Sejelek-jeleknya orang dihisab, alumni hisab. Tapi kalau orang untuk hukum aja nggak pantas, apa itu artinya? Ujian kompetensi aja nggak pantas. Sampah. Maka dijambak dan diseret minal aqdam, dari telapak kaki. Nah, orang-orang seperti itu nggak perlu hisab, karena yu'rafu bisimahum, kelihatan dari tandanya. Wallahu alam, tandanya apa saja. Cuma kebayang tidak oleh kita, apes amat itu orangnya, apes amat. Padahal kata kita, ya Allah dulunya ahli sedekah, dulunya ahli ibadah. Tapi faktanya begitu. Ngeri nggak kalau kita ngalami itu? Kalau merasa ngeri, itulah kita lagi dapat nikmat Allah. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gunakan nalar, bayangkan kepahitan seperti itu akan dialami al-mujrimun, kriminal-kriminal, profesional pendosa. Ya, itu akan mengalami itu. Kalau kita merasa ngeri, memperbaiki diri, maka kita orang yang mendapat nikmat. Ya. Udah berapa VBI itu? 11. Sekarang yang ke 12 ya. Hadihi, maka Allah dengan tegas mengatakan, inilah jahanam, realitas neraka jahanam. Nah, realitas nih. Sekarang kita berada di ilustrasi. Menggambarkan neraka itu nggak gampang. Kalau dicabut nikmat Allah untuk menggambarkan neraka, aduh bahaya benar. Maka bermohonlah kepada Allah bisa membayang, bisa menalar kayak apa ilustrasi neraka. Kata Allah, hadi, inilah. Berarti inilah itu jauh apa dekat? Kalau ikuke, ikuko jauh, ikike dekat. Allahnya lagi di depannya. Hadi, ini nih jahanam, realitas neraka. Allati yukadzibu, yang ayat-ayat sebelumnya itu masih ilustrasi. Inilah realitas neraka yang sebelumnya adalah diilustrasikan. Allati yukadzibu biha, pada waktu diilustrasikan kalian sepelekan, kalian dustakan. Al-mujrimun, oleh orang-orang para pendosa. Maka cara masuk nerakanya tanpa hisab. Berarti sebetulnya mereka juga ngerengek, nggak minta dihisab. Siapa tahu masih ada sedikit waktu. Tapi kata Allah, nggak usah, langsung aja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, lebih dari soal neraka ada yang lebih ngeri lagi, yaitu tidak direken perjalanan hidup kita di dunia. Nah, apakah ini hal yang sulit? Sekali lagi jangan membayangkan kita yang normal. Banyak di luar
orang yang sulit membangun ilustrasi neraka. Sulit. Maka orang yang tidak punya kegugupan neraka itu adalah orang yang sedang dicabut nikmat Allahnya, yaitu nikmat mengilustrasikan neraka. Itu nikmat ya.